Salam sehat Bapak Ibu, sahabatku yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya ingin mengupas tentang sifat cinta kasih yang patut kita kembangkan. Bapak Ibu, sahabat muda yang berbahagia, kalau dalam hidup kita senantiasa mengembangkan kebencian, mengembangkan sifat dendam, iri hati, dengki, maka akibatnya dalam hidup kita pasti menjadi tidak nyaman. Hidup seperti dalam siksaan rasa dendam, rasa benci itu sendiri. Mudah curiga terhadap hal-hal yang gak jelas. Yang pasti orang lain tidak akan menyukai orang-orang yang senang membenci, orang-orang yang senang iri hati, orang-orang yang suka pendendam. Lalu wajahnya tidak memiliki daya tarik. Karena apa? Karena sifat benci dendam yang dimiliki. Yang pasti hidupnya dalam kondisi tidak sehat lahir dan batin. Mengapa demikian? Karena kebencian yang begitu kuat menguasai dirinya. Kemudian kita yang terbiasa dengan membacakan syair Parita Karania Metasutta, kembangkan pula dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, makna dari syair-syair Parita Karania tadi. Bukan sekedar menghafal teks tanpa pernah mengembangkan sifat cinta kasih. Percuma kita membaca tanpa disertai sifat cinta kasih. Yang sesungguhnya makna dari Parita Karania Metasutta begitu dalam. Kita benar-benar diajak oleh Sang Buddha untuk mencapai ketenangan, tenang batin kita, tenang lahir kita. Bagaimana kemudian guru agung kita mengajarkan untuk kita bersikap jujur, rendah hati, lemah lembut, tidak sombong. Jadi sebagai orang yang rajin membaca Parita Karania Metasutta, cobalah terapkan sifat jujur kita, sikap rendah hati, lemah lembut, tidak sombong. Lalu guru agung kita mengajarkan agar kita mudah merasa puas dengan apa yang kita miliki, tidak tergenggam dalam keserakahan, kemudian mudah disokong atau dibantu, gampang dilayani. Jadi tidak banyak hal-hal yang diinginkan sementara orang lain sudah memberikan bantuan. Berterima kasihlah atas bantuan yang telah diberikan orang lain. Kemudian tiada sibuk. Maksudnya kita sibuk tanpa urusan yang jelas. Sebagai pengembangan cinta kasih, kita memiliki sederhana dalam kehidupan, tidak berlebih-lebihan, tenang inderanya, bisa mengendalikan. Artinya mata terkendali, telinga terkendali, dan indera lain terkendali. Tidak gampang memunculkan emosi, tidak mudah menimbulkan nafsu untuk menjahati orang lain. Karena itulah dia yang punya cinta kasih akan hidup berhati-hati, tahu malu, tidak mudah berbuat kesalahan, lalu tidak melekat pada keluarganya. Karena apa? Karena dia bisa mengembangkan kepada semua makhluk.
sifat cinta kasih. Lalu tidak berbuat kesalahan walaupun ringan. Seoptimal mungkin, sebisa mungkin dicegahnya hal-hal yang keliru. Karena apa? Karena hal-hal itu dapat dicela oleh para bijaksana. Seorang yang senantiasa mengembangkan cinta kasih selalu berpikir, semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk berbahagia. Bapak, Ibu, Sobat Muda, doa untuk kebahagiaan semua makhluk akhirnya memancarkan sifat cinta kasih dari hati kita yang paling dalam. Yang pasti kita pertama kali yang memperoleh ketenangan batin dari doa yang kita pancarkan. Kepada siapa? Kepada makhluk hidup apapun juga, yang lemah, yang kuat, tanpa kecuali, yang panjang, besar, kecil, sedang, pendek, gemuk, yang tampak ataupun tak tampak, yang jauh ataupun dekat, bahkan yang telah lahir ataupun yang akan dilahirkan. Kita berharap semoga semua makhluk hidup berbahagia. Pancarkan ini setiap saat, setiap hari, agar menimbulkan getaran-getaran bahagia. Bapak, Ibu, sahabat muda, cobalah kita tidak menipu orang lain atau menghina siapapun juga. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Bahaya sekali. Dan itu akan kembali kepada kita sebagai buah karma yang buruk. Bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya melindungi anaknya yang tunggal. Demikian pula terhadap semua makhluk dipancarkannya pikiran cinta kasih tanpa batas ke segenap alam semesta. Dipancarkannya pikiran itu tanpa batas ke atas, ke bawah, dan sekitarnya, tanpa rintangan, tanpa kebencian, dan tanpa permusuhan. Kapan Bapak Ibu Sobat Muda kita lakukan? Selagi berdiri, berjalan atau duduk atau berbaring, selama belum lelap, tekun kita kembangkan kesadaran. Inilah yang dikatakan berdiam khusus di alam-alam bahagia. Bapak, Ibu, Sobat Muda, kita berusaha untuk tidak berpegang pada pandangan salah dengan sila dan penglihatan sempurna, hingga bebas, hingga bersih dari nafsu indria. Inilah, semoga kita tidak terlahir di alam manapun, tidak lahir di rahim manapun. Kita kembangkan sifat-sifat cinta kasih mulai dari kita sendiri. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kesukaran, bebas dari kemauan jahat. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan yang telah saya peroleh. Kembangkan terus kepada semua makhluk, sehingga kita merasakan bagaimana getaran cinta kasih itu kita pancarkan sedikit demi sedikit. Akhirnya aura kebahagiaan akan terpancar dari kita. Yang pasti orang di sekitar kita akan merasa bahagia akan kehadiran kita. Semoga yang namanya kebencian luntur, hilang, dan sirna. Semoga tak ada dendam, tak ada iri hati dalam diri kita. Semoga
semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.